Ilmu dalam beribadah sangatlah penting untuk mendapatkan kebaikan yang lebih. Penjelasan lengkapnya simak video ini sampai selesai. Dan sebelum lanjut, silakan subscribe, like, dan share. Semoga sahabat sekalian mendapatkan rezeki yang lebih baik. Wal farqu bainal mu'minil 'abid wal mu'minil 'alim. Perbedaan cara ibadah, pahala bagi seorang beriman hanya ibadah saja, dengan orang beriman yang ibadah tahu ilmunya. Misal, saya mau takbir, begitu saya akan sholat menghadap ke arah kiblat, maka kaki berdiri tegak, badan tegak, tidak miring kanan kiri. Hadis Muslim hadis 397. Menghadap ke arah kiblat, posisi kaki kurang lebih selebar bahu seperti ini. Kemudian saya bertakbir, angkat tangannya bisa sejajar dengan bahu di sini. Ya, bisa di hadis Al-Bukhari. Kemudian bisa juga sejajar dengan daun telinga di An-Nasai nomor hadis 1101. Misal, begitu Anda angkat, Anda paham nih, mengangkat ini maksudnya fayaqulu di Abu Daud nomor hadis 827, katakan Allahu Akbar sambil mengangkat, ikrarkan pada diri kita, ucapkan dengan lisan, hanya Allah yang penting sekarang, Allah yang akbar, yang lain tidak ada, buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam sholat, yang lain penting, yang akbar cuma Allah, buang semuanya. Begitu Anda lakukan seperti ini, bukan cuma khusyuk kita terbantu, tapi seperti itu dituliskan pahala sholatnya 700 kali lipat. Padahal asalnya cuma 10. Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik, hasanah, maka pahalanya 10 kali lipat dari itu. 10 kali. Saya ulang, siapa yang mengerjakan hasanah, satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Nah, sholat itu disebut dengan hasanah, amal baik. Dari mana taunya Ustadz? Buka Quran surah ke-11 ayat 114. Sholat disebut dengan hasanah. Aqimis sholata tarafain nahar, tunaikan sholat di 2 siang itu. Wa zulatan minal lail, juga kemudian di malam hari. Innal hasanat, sholat itu semuanya hasanat, melahirkan pahala kebaikan. Yudhibnas sayyiat, itu akan menutup semua keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan. Sholat disebut hasanah. Di Al-An'am ayat yang ke-160, satu hasanah 10 kebaikan. Kalau ibu sholat asar dapat 10, kalau berjamaah kali 27, ibu sholat maghrib dapat 10. Tapi kalau Anda sholat dengan ilmunya yang tadi saya sampaikan, maka dituliskan langsung bukan 10, 700 kali lipat. Perhatikan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata. Kalaulah seorang penuntut ilmu itu tahu, para malaikat itu, awas hati-hati, tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dia membentangkan sayapnya sejak penuntut ilmu keluar dari rumahnya, tempat tinggalnya, untuk menuju majlis itu. Jadi dari jalan, misal kalau rumah ibu misalnya, misal di Husen, ibu mau ke Al-Murabi, itu dari sejak keluar itu malaikat sudah menaungi sampai ke sini, sampai pulang lagi. Kalau benar diniatkan, ya. Tapi kalau ibu mampir kemana ke mall, itu malaikat ninggalin, ya. Sini misalkan, baik, lihat baik-baik, sudah. Nah, ini setiap Anda jalan, itu malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Ridhan li talabil ilmi. Ridha bagi para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat 2 maknanya. Dan saya mohon pada ibu, tolong catat betul yang 2 ini dan amalkan dengan siapapun ibu mengaji. Tidak harus dengan saya. Mungkin ibu bisa mengaji dengan Ustadz Fulan, ya, atau Ustadzah Fulanah dan sebagainya. Tapi saya mohon sekali, mohon. Nanti kita akan saksikan satu masa bahwa apa yang pernah kita kerjakan, itu akan terjadi pada kita. Ridha malaikat setidaknya punya 2 arti. 1, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang dinaungi itu. Memohonkan ampunan. Ibu tolong betul jangan terjebak godaan setan, Bu, ya. Tolong sekali. Saya pesankan dari sekarang, kalau bisa ibu catat. Ibu dari sejak berangkat, Bu, sampai ke sini itu malaikat mohonkan ampunan. Kalau bisa ibu isi dengan istighfar di jalan, Bu. Walaupun gak harus orang dengar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Minta. Itu dosa ibu, Bu. Kalau ibu benar-benar ucapkan itu dari hati yang paling dalam, bertobat pada astagfirullah, itu seketika dituliskan pahalanya, diampuni dosanya. Berita baik, ya, dosa sebesar apapun kalau benar-benar ibu mohonkan kepada Allah, ketika diampuni, ibu tobat pada saat itu, diampuni dosanya. Dan qadarullah, misal saja ibu meninggal di pertengahan jalan, belum sampai ke sini, ibu mendapatkan 2 keuntungan. 1, dosa ibu sudah diampuni oleh Allah seluruhnya. Yang kedua, ibu punya amalan berjalan ke majelis ilmu. Maka ketika dosa diampuni semua, artinya 0 dosanya. Ketika amalan dikerjakan melangkah ke majelis ilmu, ibu punya amalan tinggi.
maka bahasa Qur'annya orang itu akan langsung terjamin masuk surga.